panas, dia akan ngeluarin keringat tuh. Nah, orang yang banyak makan itu para ulama melarutkannya itu dengan banyak zikir dia. Maka ulama tuh nggak banyak yang membuang waktunya dengan olahraga. Cukup dengan zikir maka larutlah makanan. Maka sebab itu ada ulama menganjurkan setelah zikir jangan langsung minum. Kenapa tuh? Karena dapat memadamkan pembakaran dosa dia. Makanya ada larangan ulama habis zikir jangan langsung minum. Kurang bagus katanya gitu. Ada sebagian membolehkan boleh minum kalau memang sangat hausnya itu minum sedikit aja. Yang tidak menyebabkan redupnya panas dari asar zikir itu. Ya. Jadi ada sebagian tarekat aulia itu memang tarekatnya adalah banyak makan. Kenapa? Kalau dia sedikit makannya dan zikirnya itu banyak, ini pengaruhnya ke badan dia. Nah, bisa menjadi kerusakan badannya. Maka dia kudu banyak makan. Kenapa? Nanti yang dilarutkan oleh zikirnya. Ya. Jadi ada sebagian ulama yang tarekatnya banyak makan. Nah, yang dicela di sini adalah makan dengan hawa nafsunya tuh. Yang menuruti hawa nafsu. Kalau yang seperti ini adalah yang banyak makan, ini adalah kebiasaan orang kafir gitu ya. Jadi banyak cari makanan kuliner gitu ya. Itu adalah kebiasaan atau budaya orang kafir itu. Maka kalau kita lihat tuh di TV ya ada tuh acara kuliner. Akhirnya kita juga ikutan. Makanan di mana yang enak? Nah, datangin tuh ya. Dengan sebab banyak makan, dia malah jadi tamak, orang jadi serakah. Kalau udah banyak makannya, lambungnya akan membesar. Ya. Jadi kalau makan dikit, itu nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Maka mau nggak mau, ketika lambungnya udah membesar, makannya juga harus porsinya lebih besar lagi. Ya. Maka terapinya adalah dengan menyedikitkan makan, biar lambung itu lambat laun akan mengecil, baru itu dia bisa makan sedikit. Nah, jadi siapa yang banyak makannya maka akan banyak dagingnya atau dia akan menjadi gemuk. Fa innahu kannari, karena sesungguhnya asar zikir itu seperti api gitu ya. Jadi kalau zikir itu bisa memberikan efek yaitu ke tubuh kita, bisa melarutkan makanan. Bikila fi sholati ala nabi, beda dengan sholawat tuh ya. Kalau sholawat ala nabi fa inna asaraha baridun. Kalau asarnya dari sholawat itu sejuk. Beda tuh ya sama zikir yang lain kayak istighfar, la ilaha illallah, itu asarnya itu seperti api. Karena namanya zikir yang seperti itu membakar dosa kita, ya. Maka orang yang banyak zikir dengan itu dia akan hawanya terasa panas, keringat tuh. Jadi makanan juga akan cepat larut. Kalau selawat dia dingin tuh ya. Jadi kalau selawat, maka kalau buat orang-orang awam yaitu yang jangan zikir yang panas-panas ya, kalau belum ada kemampuannya. Ini harus ada punya ahli, mempunyai guru yang soleh, yang benar ya, mursyid yang kamil mukamil itu ya. Nah itu ya, jadi selawat asarnya dingin, nggak memberikan dampak yang panas. Kemudian waman kasurolahmuhu kasurat sahwatu, dan siapa orang yang banyak dagingnya ya, karena sebab makan yang banyak, maka kasurat sahwatuhu, dan dia akan jadi besar sahwatnya. Jadi sebab karena makan banyak, dampaknya ke badan jadi gemuk, kemudian sahwatnya juga jadi banyak, jadi besar tuh ya. Jadi sebabnya adalah dari makanan. Karena kata Imam Ghazali adalah penyebab dari segala kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia adalah penyebabnya adalah dasarnya adalah hawa nafsu, dan bahan bakar nafsu itu adalah makanan. Maka kalau banyak makan berarti kita sama aja memberikan kekuatan buat nafsu kita ya. Kalau nafsunya disedikitkan makan, maka dia akan redam tuh nafsu. Maka kata Imam Ghazali itu dari bahan bakar dari hawa nafsu adalah makanan. Nah ini dampak daripada banyak makan, dia akan banyak syahwatnya, banyak keinginannya ya. Jadi apa aja yang dia pengen cari dia harus tercapai.
Wallazi yudfi'u syahwata wal ju', dan adapun yang memadamkan daripada syahwat yaitu adalah rasa lapar. Jadi kalau mau meredam nafsu syahwat kita menggebu-gebu, maka kudu sedikitin makan tuh ya. Maka Nabi menganjurkan kita untuk apa? Puasa. Buat orang yang masih muda yang belum punya pendamping atau yang masih nafsu bergejolak, itu kudu banyak puasa tuh ya. Biar apa? Biar dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena sedikit makan, bahan bakar nafsunya sedikit. Nah, maka pergerakan nafsu gejolaknya juga sedikit. Kalau sedikit, maka akal kita masih bisa mengendalikan nafsu. Maka dengan itulah akal yang jernih bisa mengendalikan nafsu. Maka puasa ini maka dikatakan sumu tasihu. Puasalah kamu, engkau akan sehat badannya, sehat hatinya. Karena sehatinya ini, nafsunya ini nanti akan bisa mudah dikendalikan oleh akalnya, itu akal yang jernih. Maka kalau syahwatnya lebih gede daripada akalnya ya, dikendalikan oleh nafsu, nah ini seperti sama kayak orang sopir ya, kayak sopir yang mabok, dia ngendarain kendaraan, maka dia bawa kendaraannya ini nggak akan maksimal, yang ada potensi kecelakaannya lebih banyak gitu ya. Jadi man kasura lahmu kasurat syahwatu, siapa yang banyak dagingnya, artinya yang gemuk badannya karena sebab makan, yaitu maka dia akan besar syahwatnya. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dzunubuhu, dan siapa yang banyak syahwatnya, besar syahwatnya, maka akan besar atau banyak dosa yang dia berbuat ya. Jadi karena banyak syahwat ya, keinginan hawa nafsunya yang menguasai dia, maka potensi perbuatan maksiat itu lebih besar lagi gitu ya. Karena nafsu itu adalah kendaraannya setan gitu ya. Kalau akalnya udah nggak bermain, nafsu yang akan disuruh maju sama setan. Ketika nafsu udah bermain, nah setan mulai tuh tunggangin gitu ya. Mulai gampang menguasai daripada akal kita gitu ya. Maka yang paling mujarab daripada mengendalikan hawa nafsu, kata Abdul Habib Abdullah, adalah asyamu qutbur riyadhah. Puasa itu adalah kutubnya daripada riyadhah. Kutub artinya porosnya ya. Porosnya daripada riyadhah. Wa asasul mujahadah, dan juga fondasi daripada mujahadah. Nah, ini yang paling pokok yaitu puasa. Karena puasa ini adalah menahan diri dari hawa nafsu kita. Nafsu makan ya, nafsu ingin yang lainnya, kemudian juga menahan daripada perbuatan yang bisa mencelakakan kita, itu juga puasa ya. Maka yang paling mujarab ya dikatakan as-shaumu qutbur riyadhah, yaitu puasa adalah kutubnya atau porosnya daripada riyadhah nafsi, riyadhah dari hati. Dan dikatakan bahwasan dari Bisir al-Khafi dikatakan bahwasanya alju yusafil fuad ya. Alju yusafil fuad. Rasa lapar itu bisa menjernihkan fuad hati. Kalau kemarin dikatakan masyhur, hati itu terdiri dari ada kolbun, ada lubun, ada fuad. Kemarin lubun itu adalah yang sifatnya berpikir ya. Sifatnya berpikir. Jadi hati itu kita berpikir dengan hati ya, bukan yang ada di sini ya. Jadi di hati. Kemudian ada fuad itu apa fungsinya, yaitu gerakan. Jadi ketika kita mau datang ke majelis taklim itu ada dorongan hati, nah itu fuad, berarti fuad yang menggerakkan. Kalau berpikir lubun ya. Maka yang kita pernah dapatkan tuh ya waktu itu. Nah, itu dapat menjernihkan daripada hati kita. Dan juga rasa lapar itu wayurisu ilmad daqiq, dapat mewariskan ilmu yang lebih mendalam lagi. Itu rasa lapar fungsinya, yaitu dapat menjernihkan hati dan juga bisa menjadi sebab ilmu kita bertambah dalam ya. Kenapa? Karena kalau orang lapar, kalau hatinya udah bersih, mudah ilmu yang masuk. Karena ilmu itu
nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, maka cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang ada maksiat di hatinya, gitu ya. Maka itulah yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi. Waman kasurat kasahwatuhu kasurat dzunubuhu, dan siapa yang banyak syahwatnya maka potensi dosa yang dilakukan itu lebih besar. Kenapa? Wahya allati tahjubuhu anillah, karena yang namanya dosa itu adalah yang menyebabkan terhijabnya ia dari Allah, ya. Jadi kalau banyak dosa, orang akan bertambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat, ya. Maka kalau jauh dari Allah, maka pertolongan Allah pun makin jauh, ya. Pertolongan Allah makin jauh, beda dengan orang yang bersih dari dosa. Makin bersih dia punya diri, makin dekat dia sama Allah. Maka apa yang dia inginkan itu lebih cepat dia dapatkan, baik ilmu, rezeki, apapun yang diinginkan itu lebih cepat dia dapatkan. Waman kasarat dzunubuhu qasa qalbuhu, dan siapa yang banyak dosanya maka hatinya akan menjadi keras, ya. Jadi dosa inilah yang menyebabkan hati ini jadi keras. Kalau banyak dosa, hati kita itu menjadi gelap. Makan juga begitu, kebanyakan makan itu bisa menggelapkan hati. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya makanan atau yang dimakan oleh lambung kita itu sama saja layaknya kayak penggorengan, ya, yang ada di dalamnya makanan ketika dimasak. Dan ketika masakan itu masih berlangsung, itu yang dikeluarkan apa? Asap. Asap itu di atasnya ada hati. Nah, hati inilah kena dampak dari asap yang kita selalu masak ini, jadi hitam, gitu ya. Maka banyak makan juga menyebabkan hitamnya hati kita. Kalau udah hitam apa? Keras hati kita. Susah dari mana nasihat. Dinasihatin malah ngelawan, tuh ya. Jadi dia nggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Tuh ya. Jadi siapa yang banyak dosanya maka akan keras hatinya. Falam yakbal al mawaiz, maka dia tidak akan menerima nasihat, tuh ya. Jadi kalau nasihat itu adalah suatu yang baik, suatu yang hak. Maka ketika nasihat itu datang dari orang lain, maka nasihat itu tidak akan bisa masuk. Karena yang namanya putih ketemu hitam, ya beda tuh ya. Maka kalau mau masuk, dia harus dibersihkan dulu hatinya. Waman qasa qalbuhu ghariqa, siapa orang yang keras hatinya, tuh ya. Siapa yang orang yang keras hatinya ghariqa, maka dia akan tenggelam. Dikasri ro, dengan dikasrohkan ro-nya, ghariqa. Dari tenggelam apa? Fi afati dunya wa zinatiha, dari kesengsaraan dunia dan juga perhiasan dunia, tuh ya. Jadi dia akan tenggelam, ya, dari kesengsaraan dunia dan juga dari perhiasan dunia. Karena sebab apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya, tuh ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang banyak makan, kemudian dia badannya menjadi besar, ya. Kemudian dia karena badannya menjadi besar akan jadi penyebab dia banyak syahwatnya menjadi besar. Karena syahwatnya makin besar, ini prosesnya, ya. Maka yang diperbuat apa? Karena nafsu itu condong kepada sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa. Maka yang dilakukan adalah potensinya perbuatan maksiat. Karena maksiat dia jadi dosa. Nah, prosesnya karena banyak dosa dia akan menjadi hitam hatinya, keras hatinya, dan tidak mendapatkan hidayah. Orang yang seperti ini maka dia akan tenggelam, gitu ya. Nggak ada taufik hidayah dari Allah. Dia akan terombang-ambing kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Nggak ada petunjuk ya buat dia. Maka kalau orang yang nggak petunjuk, bagaikan orang yang berjalan di gelap malam, gulita, tuh ya. Nggak ada penerang sama sekali. Ya, jadi kalau nggak ada penerangan, ya dia pasti akan menabrak yang ada di hadapan dia, karena dia nggak bisa ngelihat tuh mana yang hak, mana yang batil. Nah, itulah diantara daripada perkataan dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi, ya. Jadi nasihatnya intinya adalah jangan terlalu banyak makan, ya. Jadi makan seperlunya aja,
Maka ketika ditanya oleh seorang dokter, ada seorang dokter ditanya, "Wahai dokter, apakah engkau mendapatkan ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran?" "Iya, saya mendapatkan ilmu dari Al-Quran." "Apaan yang kau dapatkan?" "Apa? Kulu wasrabu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Itu yang didapat tuh dari dokter. Kenapa? Karena seandainya kalau seseorang mengamalkan ini ayat aja, satu ayat ini aja, insya Allah semuanya nggak butuh dokter. Ya, nggak butuh dokter. Kenapa? Karena kenyang adalah sumber penyakit. Ya, jadi kalau yang banyak makan, dia pasti akan banyak penyakitnya. Ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, ya, dan akan menyebabkan jadi dosa. Suatu yang berlebihan akan menjadi sebuah yang dilakukan adalah potensinya adalah sifatnya maksiat. Karena itu semuanya adalah yang berlebihan itu haram, ya. Maka potensi yang dilakukan adalah perbuatan maksiat. Maka kalau orang yang makannya sedikit, menjaga makanannya, ya, itu insya Allah akan sehat, ya. Ketika itu Nabi pernah dikasih tuh, ya, oleh Raja Koikis apa siapa tuh, Raja Koikis itu. Nabi dikasih apa? Seorang dokter. Ketika itu dikasih dokter, Nabi bilang ke dokter ini, "Irji ila ahlik, pulanglah ke keluargamu." Kenapa? Kata Nabi begitu. Nahnu qaumun lana apa? Nahnu qaumun lana qulu hatta najua wa iza naqulu la naswa. Pulanglah kamu ke keluargamu. Kami adalah kaum yang kalau makan kalau makan itu sebelum lapar dan makan sebelum kenyang, ya. Jadi kalau Nabi itu makan ketika dia udah lapar dan ketika makan nggak sampai kenyang. Itu yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi dikasih dokter. Maka kalau kita jaga makanan kita itu, ya, nggak berlebih-lebihan, ya, insya Allah semuanya sehat, ya. Karena yang namanya sumber penyakit itu ada di dalam makanan yang ada di perut kita. Yang berlebihan pasti menyebabkan penyakit, gitu, ya. Jadi karena semua yang ada di dalam lambung kita itu punya kapasitas sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minum, sepertiganya buat napas. Itu harus dibagi 3, ya. Kalau nggak dibagi 3 melebihi daripada kapas ini, nah ini udah pasti kelebihan, dan suatu yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Nah itu akan menjadikan timbulnya penyakit. Nah itulah, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika dia mendapatkan dikasih dokter oleh Raja Muqawqis, ya. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami kaum yang tidak makan sehingga kami lapar. Wa iza na'kulu la nasba. Ya, kalau kita makan itu nggak sampai kenyang, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu akan bisa mematikan hati kita. Jadi keras, sama kayak tanaman, ya. Maka dikatakan oleh di dalam hadis Nabi, la tumitul qalba, ya, jangan engkau matikan hatimu. La tumitul qalba bit'ami wasarab, dengan makanan dan minuman. Kenapa? Kalau fa'inal qalba kazami, sesungguhnya hati itu seperti tanaman, ya. Jadi hati itu sama kayak tanaman. Kenapa? Yamutu in kasra alaihil ma, itu hati akan mati atau tanaman itu akan mati kalau kelebihan air. Itu juga hati, kalau kelebihan makanan, kelebihan minuman, hati juga akan mati dan menjadi keras, ya. Jadi hati diibaratkan seperti tanaman, ya. Nah itulah, ya, diantara daripada anjuran, ya, untuk kita bisa menjaga daripada makan kita, ya, jangan sampai makan kita berlebihan. Kemudian wal maqalatu salisata asrata, maqalah yang ke-13. An Sufyan As-Tsauri, dari Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, beliau berkata, ihtarul fuqara, orang-orang fakir itu memilih alladzina radu bil faqri, yaitu orang yang ridho dengan kefakirannya,
Orang-orang fakir ini memilih akan yang 5. Apa tuh yang 5 ini? Min sifatil mahmudah, yaitu dari sifat yang terpuji. Jadi orang fakir dia memilih sesuatu yang 5 ini dari sifat yang terpuji. Kemudian waqtarul aghniya'u, dan orang-orang agniya, orang-orang kaya, yaitu ay alladzina ahabbul amwala, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang cinta kepada harta, yaitu agniya, orang yang cinta kepada harta. Khamsan, nah, mereka juga memilih yaitu yang akan yang 5. Yang 5 yang mana? Min sifatil mazmuman, dari sifat yang tercela. Jadi orang fakir memilih yang 5, yaitu dari sifat yang terpuji. Orang agniya, orang-orang kaya yang mencintai harta, dia juga memilih yang 5, tapi dari sifat yang mazmumah, yang buruk. Maksudnya gimana tuh? Waqtarul fuqara'u rohatan nafsi. Orang fakir dia lebih memilih daripada rohatan nafsi, ketenangan jiwanya, ya. Jadi mereka memilih yang 5 ini, diantaranya adalah daripada sifat yang mahmudah, yang terpuji, yaitu rohatan nafsi, ketenangan jiwanya. Wahwa ismun li jumlatil insan. Nafs ini adalah isim, ya, nama bagi keseluruhan manusia, al-insan, ya. Nah, ini orang fakir memilih daripada ketenangan jiwanya, hatinya. Dan juga menerima memilih wa faraghatal qalbi, dan juga memilih daripada kelapangan hati, ya. Ai min siqali, ai daripada beban yang berat, minas siqali, ya, dari beban yang berat. Beban yang berat ini adalah yaitu harta, karena harta ini adalah fitnah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, Allahumma inni as'alukal aisar rafiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-aisar rafiyah, yaitu kehidupan yang tenang, wal balal rafiyah, wal balal farigah, dan juga hati yang lapang. Nah, ini doa Nabi, ya. Karena Nabi juga cinta kepada orang-orang fakir, karena orang fakir ini ya identik dengan ketiadaan harta. Kalau nggak punya harta, dia hidupnya lebih tenang ketimbang orang kaya. Dia terbebas dari kesibukan mengelola hartanya, ya. Jadi nggak disibukkan dengan mengelola harta, dan juga nggak disibukkan pikiran dia dengan dengan ketakutan hilangnya harta dia dari pencurian, ya, dari perampokan. Dia nggak mikirin itu, ya, karena apa yang dia punya itu nggak akan direbut oleh orang lain. Maka yang dipilih adalah ketenangan jiwa dan juga kelapangan hati. Wa ubudiyatar rabbi wa khifatil hisab, dan juga orang fakir ini lebih memilih daripada wa ubudiyatir rabbi, yaitu beribadah yaitu kepada Allah, yaitu mending ibadah kepada Allah. Waqif fatal hisab, dan juga mereka memilih ringannya hisab buat mereka, yaitu yaumul mahsyar, di hari mahsyar, nanti dikumpulkannya orang-orang. Jadi orang fakir dia lebih memilih untuk beribadah kepada Allah, dan juga memilih daripada ringannya beban nanti dihisab. Karena yang namanya harta halaluhu hisab, ya, wa haramuhu azab. Jadi kalau harta itu adalah halalnya dihisab, dan juga haramnya itu azab, mendapat siksa, ya. Jadi lebih ringan mendingan nggak punya harta. Jadi kalau orang fakir itu masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya, ya. Kenapa? Yaitu selama 500 tahun. Jadi lebih dulu orang fakir daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang fakir ini nggak ada beban, ya. Orang kalau nggak ada beban di pundaknya lebih mudah naik, ya, manjat daripada orang yang banyak beban di punggungnya, ya. Jadi lebih mudah untuk masuk surga daripada orang yang banyak beban di pundaknya, yaitu pundaknya itu harta. Jadi kalau banyak tuntutan, karena kalau kita mendapatkan harta nanti akan ditanya dari mana kita dapat dan untuk kemana dia infakkan atau dia keluarkan, digunakan hartanya buat apa nanti. Nah, itu jadi beban buat orang yang punya harta, ya. Jadi ini yang jadi fitnah buat orang-orang yang punya
punya harta. Karena kalau orang punya harta, ya udah pasti hidupnya yang lebih condong adalah kemewahan, lebih glamor. Nggak mungkin orang punya duit, ya makannya cuma tempe sama tahu, jarang banget tuh. Ya, jarang. Minimal ayam dah tuh, ayam. Ya. Bajunya juga nggak baju yang biasa, pasti yang bermerek. Itu udah sifat manusia tuh. Udah tabiat manusia. Kalau dia punya harta pasti kemewahan. Dan potensi banyak perentangan kepada utusan Allah. Itu sebagaimana Qarun, udah pasti orang yang diberikan keistimewaan, ya, diberikan harta yang banyak, itu pasti banyak pertentangannya. Ya. Banyak pertentangannya. Ada aja alasannya, hujahnya ada aja. Ya, kayak Qarun itu kan, ya ketika itu apa yang ditentangkan, ya hartanya ketika diminta zakat, sama kayak siapa selain daripada Qarun? Siapa selain dari Qarun yang kaya? Nah, bukan. Yang dikasih kambing itu saya lupa. Hah? Alkoma. Bukan Alkoma, siapa? Asih, saya lupa tuh. Ya pokoknya ada tuh ya. Abrah, bukan. Ya. Jadi kalau orang yang dikasih harta itu potensi banyak pertentangannya terhadap utusan Allah. Kalau zaman sekarang ya banyak nentang pada guru-guru, kiai-kiai itu ya. Nggak mau diatur dia. Maunya ngapain? Ngatur, ya. Karena dia merasa punya duit. Ya, punya duit. Jadi maunya ngatur, nggak mau diatur tuh ya. Nah, itu ya daripada fitnah, daripada harta. Nah, itulah yang di waqtar fuqara ra'sa rohatan nafsi wa faragatal qalbi, kemudian wador rajatal ulia, dan orang fakir memilih daripada derajat yang tinggi fil jannah, yaitu di surga ya. Karena mereka ridho dengan kefakiran mereka, ya mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah yang tinggi ya. Karena orang-orang fakir ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi. Nah, itu karena mereka ridho dengan apa yang mereka punya, ya, dan tidak banyak melakukan sebuah perbuatan yang berlebihan. Karena orang yang punya harta udah pasti banyak sesuatu yang mereka gunakan dari hartanya, ya. Karena banyak kecintaan mereka kepada dunia. Kemudian waqtarul aghniya'u ta'abun nafsi. Kemudian orang kaya itu lebih memilih kemana? Yaitu daripada lelahnya jiwa mereka, hati mereka. Nah, ini orang kaya itu jangan dikata enak, ya. Kenapa? Hatinya capek. Li'annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal. Karena setiap waktu mereka ini berkhidmat, mengabdi kepada harta, ya. Jadi kalau orang banyak harta, mereka disibukkan dengan hartanya, dengan asetnya, ya. Jadi setiap waktu mereka pikirin tuh harta dia, bagaimana asetnya ini bisa berkembang, bisa bertambah, ya. Jangan sampai mereka rugi. Itu yang dipikirin. Tuh. Kemudian wasuglal qalbi, dan juga sibuknya hati mereka. Nah, kalau hati udah sibuk, kenapa? Fi tafkiril awal, dari memikirkan harta. Kalau hati udah sibuk, nah ini yang akan terbengkalai adalah ibadahnya. Dia sulit untuk ibadah, ya, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia cari adalah harta. Dia berkhidmat kepada harta. Maka kata Allah di dalam hadis qudsi, ya dunya khaddimi man khadamani, gitu ya. Ya dunya man khadamani fakhdumihi. Ya dunya, wahai dunia, ya. Siapa yang berkhidmat kepadaku, siapa yang melayaniku, maka layanilah dia, ya. Waman khodamaki fastakhdimi, dan siapa yang melayanimu, maka jadikan dia pelayanmu. Jadi kalau orang yang melayanin atau berkhidmat kepada dunia, maka dia akan jadi budak dunia. Man ahabba syai'an fa huwa abdu. Siapa orang yang cinta akan sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya atau budaknya, ya. Jadi kalau udah diperbudak dunia, nah dia akan melalaikan kewajiban dia karena sibuk kepada dunia.
hilang dah tuh. Biasa sholat sunnah jadi nggak sholat sunnah, biasa ngaji nggak jadi nggak ngaji. Kenapa? Karena sibuk dia dalam pekerjaan untuk mencari harta bendanya. Yang dia pikir adalah harta itu bisa menjadikan dia abadi, ya. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malau wa'adada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi mereka tuh ngumpulin harta, dihitung tuh asetnya udah berapa, hartanya udah berapa, mobilnya udah berapa, rumahnya yang dia buat udah berapa, tuh yang dihitung-hitung, ya, dikumpulin atau dia pikir nanti akan abadi, ya, ya, padahal kalla, ya, padahal sekali-sekali enggak, kata Allah tuh, ya. Maka dia akan nanti dilemparkan ke neraka Hutomah, ya. Nah, itu orang yang menyangka dirinya dengan harta itu akan abadi, ya, padahal nanti dia akan dicemplungin atau diceburkan ke dalam api neraka. Wasublal qalbi, dan juga sibuknya hati fi tafkiril amwal wa ubudiyatad dunya, dan dia orang yang kaya ini akan menghamba, ya, kepada dunia, ya, karena udah diperbudak dunia maka dia menjadi hambanya. Faman ahabba syai'an fahuwa abdu, siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya atau hambanya. Nah, ini resiko bagi orang yang kaya, ya, yang cinta dengan hartanya, dia akan menjadi budak dunia. Padahal harta itu kedudukannya secara mutlak bukanlah keburukan, ya. Tapi karena harta ini digunakan oleh manusia secara berlebihan, nah inilah menjadi dampak utama penyebab kelalaian. Dari harta inilah orang jadilah lalai. Ya, Nabi Sulaiman aja punya kuda itu ribuan, bagus-bagus. Karena saking sibuknya ngurus kudanya tuh yang ribuan bagus-bagus, akhirnya dia kesorean sholat asar. Biasanya tepat waktu, gara-gara ngurusin kuda jadi kelewat tuh sholat asar. Akhirnya apa? Nah, beliau potong tuh semua kuda-kudanya, ya. Jadi memang udah ada tuh pelajaran dari zaman dulu bahwasanya harta inilah yang akan menyebabkan orang menjadi lalai. Nah, tadinya nggak kerja aja orang rajin ngaji, ya kan? Ngaji istiqomah, alhamdulillah enak nih ya ngaji, ya kan? Pas udah dapat kerjaan, udah mulai tuh sehari 2 hari nggak ngaji. Akhirnya lama-lama jauh nggak ngaji dah tuh, ya, karena sebab apa? Dia sibuk dengan dunia. Bukan nggak boleh, ya, tapi sekedarnya cari siasat waktu kapan bisa ngaji. Jangan sampai nggak ngaji gara-gara capek kerja jadi nggak ngaji. Cari waktu luang tuh buat apa? Buat ngaji. Kemudian juga wasid datal hisab, dan juga beratnya hisab. Orang kaya ini lebih memilih daripada beratnya hisab, karena orang yang banyak hartanya pasti akan banyak dihisabnya, ya. Abdurrahman bin Auf aja kata Nabi apa? Masuk surganya dengan merangkak, ya. Merangkak bukan makna secara hakikat, ya, kata guru kita itu, ya. Bukan hakikatnya, tapi yang menyebabkan dia merangkak. Orang kalau jalan merangkak itu kan lambat, beda dengan orang yang jalan normal. Nah, yang menghambat dia masuk surga itu apa? Hartanya, karena banyak yang harus dihisab. Beda dengan orang yang nggak punya apa yang mau dihisab, ya kan? Nggak ada, ya. Jadi lebih mudah masuk surganya. Makanya bandingannya adalah 500 tahun daripada orang kaya. Nah, bisa babil amwali karena dia beratnya hisab karena sebab hartanya. Waman kisah al hisaba uziba. Siapa yang diperiksa atau hartanya dihisab maka uziba, dia merasa tersiksa, ya. Jadi kalau banyak pemeriksaan kita kan jadi ribet, ya kan? Waman ahabba syai'an uziba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan disiksa dengannya. Jadi kalau orang mencintai sesuatu dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut, ya. Jadi banyak pikiran, ya, pengen punya mobil atau motor, kita belum punya duit, akhirnya jadi apa? Pikiran, ya. Bukan pikiran doang, tapi usaha dia sungguh-sungguh cari duit biar bisa kebeli. Gimana caranya tuh? Dia kerja siang malam tuh, ya, diupayain. Emang nggak capek? Tersiksa nggak? Tersiksa. Nah, itulah sebab daripada mencintai sesuatu itu siap-siap menjadi budaknya, ya, dengan keletihannya.
upayanya yang harus dia kerahkan. Wad darajata sufla, dan dia orang kaya itu memilih daripada derajat, sama saja dia memilih derajat yang rendah ya. Beda sama orang yang fakir, mereka lebih memilih derajat yang lebih tinggi. Kenapa? Wahya ad-dunya, kenapa? Yaitu yang derajatnya terendah ialah dunia. Kenapa? Li'annaha binisbati lidarajatil akhirah la syai'un, karena dibandingkan dengan derajatnya akhirat, dunia itu la syai'un ya, nggak ada apa-apanya. Jadi akhirat ya dengan dunia itu nggak ada apa-apanya dunia ya. Yang tadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya janaha ba'inda tazinu indallahi janaha ba'udah masa kafiron minha surbatama'in." Ya, kalau seandainya dunia itu diimbangi atau ditimbang seukuran dengan sayap nyamuk, kalau dihargai ya, diberi nilai dengan seberat sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan diberikan setetes air sedikit pun sama Allah. Itu pun kalau dunia dikasih nilai beratnya adalah seberat sayap nyamuk, itu nggak akan dikasih orang kafir setetes karena saking nggak berharganya tuh orang kafir semuanya bisa dapetin harta. Kenapa? Karena dunia nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Maka ketika nanti di yaumil akhir itu Allah remukkan dunia itu kayak sampah, kayak bejek kertas aja udah main buang aja, karena saking nggak ada harganya tuh dibandingkan dengan akhirat tuh ya. Jadi jangan sampai kita khawatir terhadap dunia. Yang kita khawatirkan adalah akhirat kita. Karena dunia itu udah jaminan Allah. Akhirat ini yang belum dijamin. Maka upayanya adalah kita tuh harus mujahadah tuh ya, untuk mendapatkan akhirat kita menjadi lebih baik lagi tuh ya. Nah, itulah diantara daripada pilihan orang-orang kafir, orang-orang fakir dan orang-orang kaya. Kalau orang fakir dia lebih memilih kepada as-sa'adah, yaitu kesenangan di dunia dan di akhirat. Karena dunia ini kebaikan, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat pilihannya cuma dua. Mau pilih kita sengsara atau pilih kebahagiaan, ya. As-sa'adah kulluha fi ya'an yamlika ar-rajulu nafsahu. Ya, as-sa'adah kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu. Kebahagiaan itu adalah pada saat seorang mampu dalam menguasai nafsunya, ya. Jadi kalau kebahagiaan itu adalah ketika seorang bisa menguasai nafsunya. Nah, kalau sengsaraan gimana? As-saqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Kalau kesengsaraan itu adalah ketika seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, itulah awal kesengsaraan dia. Ya. Jadi cuma pilihannya kita di dunia ini cuma dua, ya, sengsara atau mau bahagia. Yaitu kalau mau bahagia maka kita harus menguasai hawa nafsu kita. Kalau mau sengsara ya silakan ya ikutin hawa nafsu. Kemudian wal maqalatur rabi'ata asrata, maqalah yang ke-14 an Abdullah An-Taqi rahimallahu ta'ala, dari Abdullah An-Taqi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, qala, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ini ada 5 diantara daripada obat hati. Nah, tadi yang menyebabkan hati menjadi keras. Kemudian yang jadi obatnya di sini disebutkan oleh beliau. Apa aja tuh yang jadi obat hati? Inda qaswatihi, ketika hati itu menjadi keras. Wa hazil khamsah ma'khuzatun min kalamati Sayyidil Khalil. Ya, kalimat ini yang 5 ini diambil dari kalimat perkataannya Sayyidil Khalil Ibrahim Al-Khawas. Kama zakarhu Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan fil Bustan, di kitab Bustan, di kitab Tibyan. Wa zada ba'duhum, dan sebagian dari mereka menambahkan ala hazil khamsah. Yang 5 ini ditambahkan oleh mereka, yaitu zada ba'duhum ala hazil khamsah asya kasiratan. Mereka menambahkan yang 5 ini sesuatu yang banyak. Lakin ba'daha yadkhulu fiha, akan tetapi sebagiannya ini masuk ke dalam yang 5 ini. Jadi sebagian dari yang 5 ini ada termasuk bagian yang lainnya.
Apa tuh diantara dari obat hati? Mujalasatus sholihin, yaitu bergaul dengan orang soleh. Nah ini yang pertama, yaitu bergaul dengan orang soleh. Ini menjadi obat hati karena orang soleh amaliannya adalah baik semuanya, dan itu menjadi qudwah buat kita dan menerangkan hati. Ai ahli khairi, yaitu ahli orang yang berbuat kebaikan. Ai hudur majlisil wa'zi, yaitu menghadiri daripada majelisnya orang-orang soleh yang berupa nasihat, wa akhbari sholihin, dan juga riwayat daripada orang-orang soleh, cerita-cerita orang soleh. Nah itu akan menyebabkan kita tergugah dan ingin mencontoh orang soleh, perbuatannya, amaliyahnya, ibadahnya itu yang diikutin. Wa yadkhulu fi zalika as-samtu, dan masuk padanya juga yaitu mujalatu sholihin, yaitu as-samtu, diam ya. Wal uzlah, dan juga uzlah anil khaidin, dari tempat-tempat yang batil. Jadi kalau duduk sama orang soleh sama aja kita kholwat, sama aja kita diam. Kenapa? Diamnya kita yaitu dari berbuat atau berbicara yang batil. Nah uzlahnya kita dari perbuatan yang batil. Itu juga uzlah dikatakan ya, karena kita uzlah dari yang buruk kepada yang baik. Karena hakikat uzlah adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Wa qiraatul Quran, dan juga membersihkan hati itu dengan baca Quran ya, dengan bitadabburi fil makna, dengan mentadabburkan maknanya. Jadi baca tafsirannya. Nah itu akan menjernihkan hati. Wa ikhlail batin, dan juga mengosongkan perut. Nah ini juga bisa jernihin hati. Tadi kalau banyak makanan di perut itu menggelapkan hati, maka menerangkannya adalah dengan menyedikitkan atau mengosongkan perut. Bita'atil qalili, dengan mengambil yang sedikit minal halal, dari yang halal. Jadi jangan kelebihan, kalau lebih malah jadi mengeraskan hati. Fa inna aklal halal, karena sesungguhnya makanannya halal, rasul kulli, yaitu kepala daripada segala kebaikan. Artinya sumber dari segala kebaikan, makanan yang halal. Karena yang haram menyebabkan akan terlahirnya perbuatan dosa. Li'annahu yunawwirul qalba, karena makanan halal ini menerangkan hati. Fatan jaliya mir'atul basirah, maka akan terpancar tuh mir'atul basirah, cermin daripada basirah, hati. Minas sodai, dari karat hati. Al-murisi lil qaswah, yang diwariskan dari kekerasan hati. Jadi kalau makanan halal yang sedikit itu bisa menerangkan hati dan terpancarnya nur basirah yang ada di dalam hati kita. Wafil hadis, dan diriwayatkan dalam hadis al-marfu yang terputus daripada sahabat, salasu hisalin yurisu qaswata fil qalbi, ada 3 perkara yang dapat mewariskan kerasnya hati. Nah yang pertama hubbut tu'am, cinta makanan, doyan makan ya. Jadi kalau doyan makan ini juga bisa menyebabkan keras hati. Hubbun naum, tuh banyak tidur ya. Bukan ketiduran, kalau ketiduran beda tuh ya. Kemudian hubbul huroha, banyakan nyantai tuh. Kalau nyantai mulu, nah ini juga bisa ngerasin hati ya. Jadi kalau nyantai mulu, liatin lagi ngapain tuh ya, tidur, lagi menghayal tuh. Nah itu bisa ngerasin hati. Wa qiyamul lail, nah ini bangun malam ya. Jadi kalau mau bersihkan hati yaitu dengan bangun malam. Selain baca Quran juga bangun malam. Alhamdulillah kalau di sini ya selalu ya bangun malam, sholat tahajud. Sholatun nafilah, yaitu sholat sunnah tahajud. Ba'dal istighasi minan naum, setelah bangun dari tidur. Nah ini sholat tahajud, karena setelah bangun tidur. Minimal adalah sholat tahajud itu ketika kita sudah tidur setelah isya. Kalau belum isya belum dikatakan tahajud. Jadi setelah isya ketiduran 5 menit bangun tahajud jadi. Ya sekalipun masih jam 10, jam 9 itu udah tahajud. Karena setelah bangun nah kalau belum bangun tidur, nah ini belum masuk dikategorikan tahajud. Atau dia tidurnya habis maghrib ya, bangun isya, nah belum sholat isya, di sholat tahajud, belum, nggak masuk ya, nggak, bukan tahajud. Sekalipun dia bangun isya tapi terus sholat isya, sholat tahajud nggak bisa. Jadi yang patokannya setelah sholat isya dan sudah tidur gitu ya. Jadi dihitung sholat tahajud
Nah, bagusnya yaitu di sepertiga malam. Wa tadarru inda shabah, kemudian dia bermunajat pada waktu pagi harinya. Ai inda qurbihi, yaitu ketika mendekat kepada Allah. Ai tadarruul baqi, yaitu dengan bermunajat, dengan apa? Menangis fi awakhiril lail, di akhir malam. Kenapa waktu itu? Li'annahu waktu tajalliyat. Karena waktu yang akhir malam ini adalah waktu tajalliyat. Waktu munculnya wa nuzulir rahmat, yaitu dan turunnya rahmat. Maka tuh dianjurkan tuh di akhir malam. Wazada ba'du kasratul istighfar, dan menambahkan dari sebagian para ulama juga yang menyebabkan hati itu terpancar sinarnya adalah kasratul istighfar, banyak istighfar. Minimal tuh habis sholat 100, habis sholat 5 waktu 100. Nah itu juga bisa menyebabkan hati kita wazikrul maut, dan juga mengingat mati ya. Karena kalau ingat mati, kita berarti ingat dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita persiapkan setelah kematian kita. Kalau nggak ingat mati, maka dia nggak akan pernah memikirkan ibadah yang dia perbuat ya. Kemudian waziaratul kubur, dan juga ziarah kubur. Nah ini juga ziarah kubur fungsinya adalah mengingat kematian. Kita akan kembali kepada kubur, yang mana kita di dalamnya itu nggak ada yang nemenin saudara kita, teman kita, adik kita, ibu kita, itu nggak ada yang nemenin ya. Hanya kita seorang diri dan amal kita gitu ya. Mu'tabiran bihali sukaniha, yaitu dengan mengambil pelajaran ya. Jadi kalau zikrul maut, waziatul kubur, buat apa? Mu'tabiran bihali sukaniha, dan itu mengambil pelajaran dengan keadaan penghuni kuburnya ya. Jadi kalau mau ziarah kubur itu fungsinya adalah dia mengambil pelajaran dari penghuni kubur. Kalau kita lihat kuburan kan pasti bayang kita, ini orang lagi ngapain ya. Diseksa apa, dikasih kesenangan, itu yang pasti yang terbenam dalam pikiran kita. Kemudian wa musyahadatu manfin naz'i, dan juga menyaksikan orang yang manfin naz'i, orang yang dalam keadaan sakaratul maut ya. An-naza' pencabutan, yaitu sakaratul maut. Nah itu juga bisa menjernihkan hati. Karena kalau kita melihat orang sakaratul maut, nah yang di benak kita adalah rasa takut kita, karena amal kita ya masih sedikit ya, atau amal kita masih jelek. Nah kita pasti berusaha untuk memperbaikinya. Wal maqalatul khamisat asrata, nanti kita lanjutkan ya. Jadi maqalah ke-12 sampai ke 14 ya, kita selesaikan di sini. Nanti kita lanjutkan maqalah yang ke-15 insyaallah di Senin yang akan datang. Ini kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.